Apa kabar? Langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Betul. Tidak terasa sudah hari Minggu lagi ya Lose. Betul. Nah, biasanya setiap hari Minggu pagi kita ngapain ya Lose? Ngapain ya kalau hari Minggu ya? Nonton TV? Atau main games? Atau adik-adik olahraga? Ya, atau ibadah? Wah, adik-adik ngapain kalau hari Minggu pagi? Kalau adik-adik jawabnya ibadah, betul sekali. Karena setiap hari Minggu pagi memang waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biasanya kan kita beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi untuk sementara ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Betul Lose. Iya. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap mau bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Betul, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, Lause berharap adik-adik sudah siap untuk beribadah ya, karena sekolah minggu kita akan segera kita mulai. Lause berharap adik-adik sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah pakai pakaian yang rapi, kemudian duduk manis di depan TV atau di depan laptop, dan siapkan hati untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Nah, hari ini Lause mau mengajak adik-adik menaikkan satu pujian. Pujian ini menceritakan tentang kasih Tuhan untuk setiap kita, untuk adik-adik dan juga untuk Lause. Nah, kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Betul, Oke, Lause. kita mau naikkan pujian ini, Iya, Lause. God of Love. Kita mau naikkan pujian bersama-sama, Lause mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. I can see it in the star that shine and the birds above.
Adik-adik, saat ini kita mau berdoa, kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat beribadah hari ini dengan baik. Adik-adik, sikap doa yang baik, kita tutup mata kita lipat tangan, ikutin doa Lose aja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami hari ini dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, berkati Tuhan hari ini, biarlah Engkau yang membimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang lemah ini Tuhan, kami tidak dapat melakukan sendiri Tuhan tanpa campur tangan-Mu. Hanya di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, kita patut bangga dan bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan yang kita percaya di dalam hidup kita. Iya, betul Lose. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Betul. Mari adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. He is God. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan bersama-sama dan ikutin gerakannya ya. Wah, Lose senang sekali dan Lose bersyukur walaupun kita ibadah di online di rumah masing-masing, adik-adik masih dapat ikut melayani. Ya, puji Tuhan, Lause bersyukur adik-adik masih bisa melayani bersama di dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sayang banget dengan adik-adik semuanya. Tuhan begitu mengasihi papa, mama, adik, kakak, dan Tuhan sayang dengan kita semua. Iya betul Lose, Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik yang ada di rumah. Betul. Lose Lani, Ya, Tuhan Yesus sayang juga nggak sih dengan anak-anak yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, di India, yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus sayang nggak sih? sayang, tentunya sayang dong. Karena setiap kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Pasti Tuhan sayang dengan kita semua. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik menaikkan satu pujian, Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia.
adik-adik ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, Tuhan bukan hanya cinta dengan anak-anak dari Indonesia. Tuhan juga cinta dengan semua anak-anak yang dari Cina, dari Australia, dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis. Semua anak-anak dari bangsa di seluruh dunia. Ya, Tuhan cinta dengan semua suku bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose mau mengajak adik-adik untuk kita menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Oke, adik-adik siapkan hati untuk kita mau masuk di dalam cerita firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama ya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, anak-anak yang ada di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya mereka boleh mengerti ya Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita harus selalu bersyukur ya adik-adik. Di tengah pandemi corona ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita masih bisa beribadah meskipun memang ibadahnya kita lakukan dari rumah masing-masing. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang adalah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Sebelum memulai cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sedikit kegiatan asah otak nih adik-adik. Tapi kegiatannya membutuhkan beberapa perlengkapan. Nah, Lause akan kasih waktu 30 detik untuk adik-adik mempersiapkan perlengkapan tersebut. Jangan jalan dulu sekarang, tunggu dulu ya. Nanti Lause akan kasih waktunya kok 30 detik ya. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah kertas, alat tulis, boleh pensil, boleh pen bebas, lalu handphone atau tablet lainnya selain yang kalian pakai, karena kita akan membutuhkan aplikasi Google Translate. Dan yang keempat yang paling penting adalah Alkitab. Oke, kertas, alat tulis, handphone atau tablet lainnya, dan Alkitab. 30 detik dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kertas, alat tulis, handphone atau tablet, dan Alkitab sudah kalian siapkan? Sudah ya. Nah, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Nah, aktivitasnya itu mudah adik-adik. Adik-adik tinggal menerjemahkan kalimat-kalimat yang nanti akan Lause tayangkan kepada kalian. Tentunya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti jangan lupa kalian tulis ya terjemahannya apa. Lause akan kasih waktu 10 detik untuk adik-adik menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut. Bisa? Bisa ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Sekarang ke kalimat berikutnya ya. Oke, waktunya habis. Sekarang ke kalimat berikutnya. Ini ada bahasa Jawa. Oke, waktunya habis. Kalimat berikutnya ya. Ada bahasa Spanyol. Oke, waktunya habis. Berikutnya, ada bahasa Perancis.
Oke, yang terakhir ada bahasa Sunda. Nah, bagaimana adik-adik? Mudahkah? Mudah ya, tentunya karena adik-adik menggunakan Google Translator. Coba kita lihat apa artinya yang bahasa Inggris. Jesus is my savior. Ya, betul. Yesus adalah penyelamatku. Bagaimana dengan yang bahasa Mandarin? Wo ini Yesu. Apa artinya? Ya, betul. Saya mencintaimu Tuhan. Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, bahasa Perancis. Jesus est très gentil. Langsung juga nggak tahu bener nggak bacanya. Apa yo artinya, ada yang tahu nggak? Ya, artinya adalah, sebentar ya. Oh, Jesus is very nice. Itu artinya ya. Berikutnya, yang bahasa Spanyol. Jesus está vivo. Apa yo artinya? Betul, Yesus hidup atau Jesus is alive ya. Berikutnya yang bahasa Jawa. Hayo, aku pengen sregep maca kitab suci. Apa yo artinya? Ya betul, aku ingin rajin membaca kitab suci atau membaca Alkitab. Yang terakhir, bahasa Sunda. Yesus pupus pikeun urang. Ayo, apa artinya? Ya betul, artinya adalah Yesus mati untuk kita. Gampang kan menerjemahkannya? Nah, tadi adik-adik sudah menerjemahkan beberapa kalimat bahasa asing dan bahasa daerah ke bahasa Indonesia ya. Mudah ya, karena kita kan menggunakan aplikasi Google Translate. Nah, Lausa juga yakin nih, adik-adik di rumah pasti bisa menerjemahkan yang bahasa Inggris dan yang bahasa Mandarin tanpa bantuan Google Translate. Karena Lausa tahu kalian kan belajar bahasa Inggris, kalian kan belajar bahasa Mandarin, baik di sekolah, di tempat les, atau mungkin juga menjadi bahasa sehari-hari kalian di rumah. Nah, tapi bagaimana dengan bahasa Spanyol, bahasa Perancis? Atau nggak usah jauh-jauh bahasa asing deh, dengan bahasa daerah, bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Apakah adik-adik bisa? Nah, mungkin di rumah adik-adik bisa bahasa asing lainnya, bisa bahasa daerah lainnya. Tapi tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh bahasa yang ada di dunia. Menurut Wikipedia, seluruh bahasa di dunia ada 6.500 bahasa. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya. Nggak usah jauh-jauh ke dunia deh. Di Indonesia saja, menurut Wikipedia, ada 718 bahasa. Banyak sekali ya. Bagaimana mungkin kita mempelajari semua bahasa itu? Ya adik-adik, tentunya karena zaman sekarang kita sudah menggunakan Google Translator atau aplikasi translator lainnya, kita dengan mudah ya bisa menerjemahkan suatu bahasa asing ke bahasa kita sendiri. Tapi coba bayangkan, kalau Google Translate nggak ada, bagaimana kita bisa menerjemahkannya? Bagaimana kita bisa mengerti? Contohnya tadi yang bahasa Spanyol, Jesus está vivo. Kalau nggak ada Google Translate, kita nggak tahu kan kalau artinya adalah Jesus is alive, ya kan? Nah, sekarang Lausu akan menceritakan kepada adik-adik bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dapat berbahasa-bahasa yang lain selain bahasa yang mereka gunakan di kejadian yang akan kita ceritakan nanti. Nah, sebelum Lause bercerita lebih lanjut, Lause mau ajak adik-adik flashback nih ke cerita 2 minggu yang lalu. Hayo, siapa yang ingat 2 minggu lalu Lause Pur bercerita tentang apa? Nah, Lause ingatkan lagi ya untuk adik-adik yang mungkin lupa. 2 minggu lalu, Lause Pur bercerita tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Dengan begitu, tugas Tuhan Yesus di dunia memang sudah selesai. Tapi, bukan sudah selesai ya adik-adik ya.
Tuhan Yesus senantiasa sampai detik ini menjaga kita dari rumah Bapa, dari surga sana. Nah, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Pesannya yaitu seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19-20. Tuhan Yesus meminta para murid-murid untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, ya, dan membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selain itu, Tuhan Yesus juga berjanji untuk senantiasa menyertai para murid-murid dari atas surga sana. Selain itu, Tuhan Yesus juga berjanji untuk memberikan penolong kepada para murid-murid seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Penolongnya seperti apa? Penolongnya yaitu Roh Kudus. Yuk adik-adik, kita lanjutkan cerita firman Tuhannya dengan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Lause ulang ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca berganti-gantian. Lause Sela di sini akan membaca ayat ganjil. Adik-adik di rumah baca dengan suara yang keras ayat yang genap. Oke? Adik-adik membaca ayat yang genap akan dipandu oleh Lause Pur. Oke, kita mulai ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, 10 hari setelah kejadian Tuhan Yesus terangkat ke surga adalah hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari peringatan di mana zaman dulu Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan hari itu juga adalah hari dimulainya masa panen. Oleh karena itu, pada hari Pantekosta, orang-orang Yahudi dari seluruh belahan dunia datang di kota Yerusalem. Nah, pada saat itu orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus lagi berada di suatu rumah. Mereka sedang berkumpul bersama-sama di satu rumah. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik, seperti tadi yang kita baca, hari itu adalah hari Pantekosta. Jadi banyak orang Yahudi dari seluruh belahan dunia yang datang di kota Yerusalem. Mungkin orang-orang itu tidak bisa bahasa Ibrani atau bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Dikatakan di ayat 9 dan 10, mereka adalah orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan sebagainya, ya. Dan pastinya mereka memiliki bahasa-bahasa mereka sendiri. Sehingga mereka bingung, kok ini murid-murid Tuhan Yesus, kok ini para rasul bisa sih berbicara dengan bahasa mereka masing-masing? Bukankah mereka orang Galilea? Bukankah bahasanya mereka adalah bahasa Ibrani? Nah, jadi dari kejadian itu mungkin yang orang Arab bingung, lah ini kok Petrus kok bisa bahasa Arab? Ya, orang Kapadokia juga bingung, ini kok Bartolomeus kok bisa bahasa dirinya sih? Bingung kan? Lalu juga mungkin orang Roma bingung, kok ini Andreas bisa bahasa Italia sih? Jadinya kan bingung ya, gak pernah belajar, orang Galilea kok mereka bahasanya Ibrani kok bisa berbicara dengan bahasa asing. Nah, adik-adik, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus memperlengkapi para murid dengan bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu. Sehingga para murid dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Para murid dapat bercerita tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para murid dapat menginjili orang-orang banyak tersebut. Mereka menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat yang pada saat itu hadir. Tercatat loh adik-adik di Alkitab, ada 3.000 orang yang pada hari itu bertobat dan mengikuti Kristus. Wow, luar biasa ya adik-adik pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang menolong murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dulu juga adalah Roh Kudus yang menolong kita pada saat ini adik-adik. Roh Kudus menolong kita untuk memberitakan Injil kepada semua orang adik-adik. Nah, tapi bukan dengan tiba-tiba ya, tanpa belajar adik-adik bisa bahasa Jepang misalnya. Tentu tidak begitu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa loh menginjili orang rumah, menginjili sekitar kita dengan cara yang sederhana. Langsung kasih tahu ya, gak perlu jauh-jauh keluar negeri untuk memberitakan Injil. Gak perlu adik-adik, di rumah saja. Contohnya nih, kita dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang rumah kita. Kita dapat menjaga tutur kata kita kepada papa, mama, atau koko dan dede. Itu pun sudah merupakan bentuk dari kita menginjili adik-adik. Kita berperilaku yang baik, yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Itu pun juga merupakan salah satu penginjilan adik-adik. Kita menceritakan kebaikan Tuhan lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita adik-adik. Kita dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Contoh yang paling simpelnya nih adik-adik ya, di tengah pandemi corona ini kita bersyukur, kita ajak orang-orang rumah kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memberkati kita. Jadi adik-adik, caranya menginjili bisa mudah kan?
dengan menjaga perilaku dan tata dan cara bicara kita. Nah, adik-adik mengabarkan Injil tentunya harus meminta bantuan, meminta pertolongan dari Roh Kudus. Adik-adik jangan lupa berdoa ya untuk meminta pertolongan tersebut. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di tengah pandemi corona ini, kami masih diberi kekuatan, kami masih diberi kesehatan dan berkat daripada Tuhan. Tolong ya Tuhan, lindungi dan pelihara keluarga kami. Tuhan, hari ini kami belajar tentang Tuhan memperlengkapi para murid-murid agar dapat mengabarkan Injil. Kami juga mau ya Tuhan diperlengkapi agar kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah saja ya, jangan berpergian. Rajin membaca Alkitab ya adik-adik ya. Jaga kesehatan. Nah, buat adik-adik yang sudah liburan, isilah liburan kalian dengan hal-hal yang positif. Banyak kok kegiatan di rumah yang bisa kalian lakukan. Untuk adik-adik yang sedang ujian atau sedang masa ujian, belajar yang rajin ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.